topiknya adalah pamrih. Punya ekspektasi tertentu, tapi dikait-kaitin sama apa yang selama ini udah gue lakuin sama orang itu gitu. Nice. Cinta is giving, no expectation. Ya. Lawannya cinta itu pamrih. Cheers. Cheesy banget. Setelah kita bermasak-masak ria di The Greatest Cooking Show tadi. Udah dulu. Tapi enggak ini. Kamu mau digoreng? Digoreng. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol malam ini. Topiknya adalah pamrih. Gitu. Pamrih. Karena orang sering ngebahas kayak ikhlas, tapi dia taunya ikhlas tapi belum aware sama yang namanya yang pamrih itu yang kayak gimana sih gitu. Tapi kayaknya seru dimulai dari kita berdua deh, nggak usah ngomongin orang. Aku nanya ke kamu, momen terpamrih kamu kapan? Kamu inget gak momen saat kamu benar-benar pamrih? Kalian juga mungkin coba bisa ingat-ingat momen kalian paling pamrih. Oh, gue inget. Pamrih bukan dalam materi, tapi saat itu gue pamrih bahwa, long story short, ceritanya ini menurut aku ya kategorinya sih masuknya pamrih. Aku dulu pernah berantem sama salah satu teman aku. Terus ceritanya dia deket sama salah satu kecengan, bukan gebetan. Gue gak ngerti lah beda kecengan sama gebetan zaman dulu. Inceran ya pokoknya inceran gitu. Jadi ceritanya teman aku tahu gitu, maksudnya kalau aku suka sama dia, tapi ibarat kata teman aku malah melanjutkan kontak-kontakan dan akhirnya deket, ya lama-lama jadian lah gitu. Di momen itu aku ngerasa aku pamrih, dalam arti aku ngerasa kayak, masa sih kebaikan gue selama ini gitu ya, gue udah bantuin dia whatever gitu loh, mulai dari salah satu momen-momen jatuhnya dia juga, terus bantuin dia skripsian gitu ya. Tapi kayak di momen itu ibarat kata kayak, masa sih gitu loh, kayak nggak ada cowok yang lain apa gitu. Dan ya tapi di sisi lain aku juga nggak bisa nyalahin sih sebenarnya. Sekarang ya mikirnya aku nggak bisa nyalahin kalau misalnya ya orang suka sama suka, terus hak gue apa gitu kan. Emang mutualisme sukanya gitu. Tapi kayak di momen itu tuh aku ngerasa kayak really gitu, nggak ada yang lain apa gitu. Nah, bentuk pamrihnya tuh lebih ke arah kayak, gue udah baik sama lo. Yes, gue udah baik sama lo. Masa sih lo ibarat kata jahat sama gue waktu itu, pikirannya kayak gitu. Nah udah, akurat itu maksudnya that's banyak the first thing sih. It's teenager things. Kalau misalnya kayak, lu tau gak sih gue tuh udah baik sama dia, kan biasa gue tuh udah baik. Gila masa dia gini hianatin gue gitu. Untuk ngasih konteks ke kalian bahwa pamrih itu sebenarnya jahat. Pamrih itu jahat. Jadi gini maksudnya. Apaan sih? Enggak. Aku mau menekankan bahwa pamrih bukan hal yang sepele. Pamrih is lawan kata tuh apa? Antonym of love. Serius. Kalau kita ke love dulu deh. Love itu kan apa sih? Cinta gitu ya. Cinta is giving, no expectation is cinta gitu. Karena kan banyak kayak, gue nggak bisa makan cinta, itu lo nggak ngerti cinta, lo cupu. Lo bisa ngobrol sama gue lebih dalam, tapi ini untuk mempersingkat gitu, cinta is giving, no expectation ya. Lawannya cinta itu pamrih itu temennya banyak, ada manipulatif gitu. Di saat lo anggapannya kan, kalau orang pamrih kan berarti dia udah pernah ngasih, entah itu uang, perhatian, energi, waktu, apapun itu ya kan. Tapi kenapa bisa pamrih? Karena lu mengharapkan sesuatu gitu.
manipulatif gak sih itu namanya gitu. Kayak oke, gue ngasih lo harus ngasih gue. That's pamrih. Tapi kadang-kadang nggak necessarily dari awal manipulatif ya. Maksudnya ada orang yang ibarat kata dari awal kayak oke, gue ngasih lo sesuatu dengan ibarat kata kayak in return gue dapet apa. Tapi ada juga orang-orang yang kayak di keadaan terdesak gitu ya, in a stressful moment bahasanya, atau dalam bukan situasi yang baik-baik aja, baru tiba-tiba dia keinget jasa-jasanya gitu ya, untuk akhirnya ini. Itu momen-momen yang menentukan bahwa lu pamrih apa lu love. Itu adalah kayak persimpangan jalan, lu mau jadi orang yang penuh cinta atau yang penuh pamrih. Berarti sebenarnya maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan ya dia ada hubungannya dengan ekspektasi nggak sih? Maksudnya kayak belum tentu manipulatif, belum tentu memanipulasi, tetapi artinya kita giving tapi kita expect sesuatu. Berarti kan kita ngasih sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Belum tentu kayak kalau yang kayak tadi di kasus yang aku bilang gitu. Bisa jadi gue giving di momen tertentu gitu. Yeah. Ketika kayak ngerasa, wah ini nilai gue dilanggar nih atau batasan gue dilanggar nih. Akhirnya expect gitu. Lu ini dong ke gue gitu. Ya kalau manipulatif mungkin dari awal udah ada rencana, ada agenda di belakangnya gitu. Dan ada ekspektasi juga. Gitu. Jadi kayak karena minggu-minggu ini aku lagi ada berkutat dengan value itu, pamrih gitu kayak. Tapi kamu pernah gak sih, maksudnya kamu sendiri gitu? Aku pamrih. Ada momen pamrih? Pasti pernah. Salah satu yang keinget? Salah satu yang keinget kayaknya masih zaman-zaman ini deh, zaman-zaman sekolah, kuliah gitu, yang kayak gue temenan sama dia karena ada something gitu. Atau kayak maksudnya gue memberikan waktu gue memberikan kehadiran gue gitu di orang itu, berharap dia akan ada return lah gitu. Yakin di dewasa enggak? Kayaknya iya deh. Apa? Kayaknya di dewasa juga pernah deh. Maksudnya bukan cuma pas kuliah doang. Maksudnya aku pun juga pas dengerin itu kayaknya aku inget mungkin entah aku atau kamu, kita pernah ada di posisi yang kayak gitu, kayak temenan. Tapi itu mungkin apa ya? Entah mengekspektasikan sesuatu. Tapi giliran ibarat kata kita nggak dapet, atau misalnya ternyata ibarat kata kayak ya bertepuk sebelah tangan lah gitu loh, apa sih namanya, effortnya gitu kan, dan ngerasa kayak ya gue udah buang-buang. Nah, itu udah pamrih. Waktu, ibarat kata gue udah buang-buang tenaga, gue udah ibarat kata gue udah invest waktu dan tenaga, tapi gue nggak dapetin apa-apa. Itu udah pamrih. Iya. Di saat lo pamrih, lo suffer, lo menderita. Di saat lo love, lo ikhlas, enteng hidupnya gitu. Kayak memang terdengar apa ya, surgawi banget sih, kayak emang bisa ya orang kayak gitu. Kayak misalnya gue udah baik sama orang, terus tiba-tiba orang itu mengkhianati gue sedih dong misalnya gitu ya, gue sedih, gue kecewa gitu. Aku rasa kalau sedih kecewa kayak mungkin wajar lah ya, itu emotion gitu. Bukan berarti karena lo sedih dan kecewa lo bisa jadi pamrih. Di saat emosi itu muncul gitu, bukan berarti lu punya hak untuk pamrih. Itu emang ya emosi yang muncul karena keadaan gitu kan, yang nggak bisa kita kontrol gitu. Itu di momen yang kasus aku tadi pamrih itu persis tuh. Jadi kayak sebelumnya gitu ya, gue benci banget lah kasar, pokoknya kayak di momen itu kayak anjir, gila temen gue bisa-bisanya kasar dia mengkhianati gue gitu. Gue udah baik sama dia apa segala macam gitu. Nah pas awal pandemi aku baru mulai bisa nge-breakdown bahwa itu tadi sebenarnya aku kecewa dan dia bahagia berdua saat itu. Tapi kayak karena aku nggak bisa mengulik lebih dalam apa yang terjadi, jadi aku menganggap gini, mereka bahagia di atas penderitaan gue. Padahal pas aku konfirmasi, teman aku bilang
gue juga nggak mau kali kayak gini gitu. Tapi gue ngerasa kayak saat itu ada momen-momen dia sendiri pun juga dia juga punya battle sendiri gitu loh. Jadi bukan berarti kadang-kadang apa yang aku pikirkan tuh 100% benar gitu. Ternyata waktu itu gue kecewa, gue sedih, dia bahagia, and it was two separate things. Dia bahagia, dia juga punya hidupnya sendiri, dia berhak bahagia. Dia bahagia bukan berarti bukan dari nginjak-nginjak kamu. Yes, gitu. Nah tapi kalau orang tuh nggak mulai gitu ya menggali perasaannya sendiri, kadang-kadang tuh yang kayak gitu tuh instan banget. Kayak aku tuh berpikir kayak anjir gila ya gini. Terus kayak ya udah semakin dewasa aku juga semakin berpikir, maksudnya kayak apa gunanya sih gitu loh, maksudnya benci sama orang, berantem sama orang, aku mau coba maafin dia, terus baca suatu buku, dan akhirnya gitu tiba-tiba gini, satu trigger yang membuat aku kayak akhirnya menyadari bahwa aku harus maafin dia adalah I am responsible with my life, I am responsible with my feelings, respon apapun itu. Jadi di saat kejadian itu aku tuh bereaksi karena itu tadi emosinya muncul, aku nggak ngerti pikiran dan perasaanku, pokoknya muncul langsung berkecamuk. Tetapi karena sekarang aku belajar untuk merespon lebih baik, I take a step back untuk jadi observer gitu ya, ngelihat dari jauh bahwa ini sebenarnya masalah apa sih gitu. Dan ya udah gitu, akhirnya waktu itu baca buku juga tentang stoicism, salah satunya dibilang bahwa lu nggak bisa ngontrol apapun yang di luar lo gitu, dan lu cuma bisa kontrol diri lu sendiri. Di momen itu aku langsung kayak teng gitu, balik lagi ke masa lalu waktu itu, kayak apa sih yang terjadi, ya gue nggak bisa ngontrol men gitu, kayak dua orang jatuh cinta kalau emang jodoh gitu kan, kayak ya gue bisa apa gitu. Dan di momen itu aku juga berpikir kayak gini, ya gue responsible with my life, I'm responsible with my feeling, bahwa aku sebenarnya bisa merespon lebih baik gitu, bahwa sedih dan kecewa itu sangat wajar. Karena ya mungkin tadi ada ekspektasi. Dan itu cuma sementara, emosi itu cuma sementara. Jangan dijadiin, di saat lo emosi jangan dijadiin itu decision yang permanen. Kasih space aja buat dia express. Aku nggak pernah, jadi aku tuh nggak pernah fully expressing itu, karena kayak ibarat kata kayak pokoknya gini, langsung dendam. Apalagi kalau main zodiak-zodiakan ya katanya sih Libra pendendam gitu. Tapi kayak saat itu tuh jadi langsung kayak wah anjir nggak bisa nih, nilai gue udah diinjak-injak, udah she's crossing the line, pokoknya udah yang kayak gitu-gitulah. Tapi ya udah gitu, maksudnya kayak setelah aku pikir-pikir, ya kamu juga waktu itu salah satunya nge-trigger aku kan gitu. Ngapain lo mikirin orang di saat dia belum tentu mikirin lo gitu. Ngapain gue kasih space dalam arti pikiran ataupun perasaan yang yang gue kasih porsi gitu untuk menggerogoti jiwaku sendiri, padahal kayak ya lah dia juga belum tentu mikirin gue gitu. Nah ya udah, akhirnya dari situ di momen itu kayak aku sadar bahwa ya udah, toh udah lewat, toh udah move on masing-masing. Terus waktu itu aku cuma berpikir kayak gue nggak mau benci orang lain karena ya itu tadi gitu, aku nggak mau dendam, bahwa dendam tuh kayaknya bakal bikin, kalau bahasa kamu tuh kayak membuat kita berat melangkah gitu loh, karena ada masa lalu yang ngekerangkengin kaki kita gitu, jadi mau melangkah pun juga susah gitu. Ya udah, di momen itu aku mencoba untuk melepaskan, dan di saat itu aku juga baru sadar, gue expect. Nah di momen itu tuh ternyata aku baru sadar, aku berekspektasi bahwa di saat itu dia tidak melanjutkan kedekatannya dengan orang lain. Akan tetapi aku tidak bisa mengkomunikasikan ekspektasi itu gitu. Jadi aku cuma bilang bahwa ya lo kan teman gue, lo harusnya tahu lah harus ngapain. Di maksudnya kalau kita ngomongin standar gitu, kayak lo harusnya tahu lah lo harus ngapain gitu. Kayak iya bingung kan gitu. Nah di itu juga sih momen-momen yang akhirnya ngebuat aku berpikir gini, kayak lo harus mengkomunikasikan apapun perasaan lo, pikiran lo dan lain-lain, karena that's the thing gitu. Nah kalau misalnya ngomongin pamrih, ya udah waktu itu aku ngerasa ya aku pamrih di saat gue udah baik, gue udah ngasih waktu, gue udah ngasih effort dan lain-lain. Gue berpikir bahwa kayak orang lain harusnya bisa nge-value gue sesuai dengan gue nge-value dia. Dan itu sakit banget rasanya ketika kayak anjir gue mean nothing dibandingin dia milih cowok gitu. Terus gue kayak anjir persahabatan kita gitu aja gitu kan zaman muda. Tapi ya udah, maksudnya kayak di momen itu akhirnya aku tahu dan aku belajar, dan malah
ya ini salah satu apa ya, mungkin proses pendewasaanku juga sih. Jadi ya I would thank her anyway gitu for this experience. Tapi kayaknya maksudnya kalau misalnya dari experience sendiri ya, kita bukan nggak perlu ngomongin definisi dari mana, tapi kelihatannya juga pamrih itu menurut aku akhirnya ya dari obrolan ini insight-nya adalah menggabungkan antara apa yang udah kita lakukan dengan ekspektasi. Jadi itu sebenarnya pamrih itu adalah gabungan bahwa sebenarnya gue punya ekspektasi tertentu, tapi dikait-kaitin sama apa yang selama ini udah gue lakuin sama orang itu gitu. Nice. Jadi akhirnya kayak ya kalau mau berekspektasi aja gitu, tanpa harus bahas-bahas masa lalu gitu kan. Good point. Dan bahwa berekspektasi itu ya bilang aja gitu. Maksudnya kalau kita berekspektasi, artinya menurut aku komunikasi juga harus clear. Misalnya kayak Bi, aku mau black tin. Mending begitu sekalian, mendingan kayak kalau bisnis is bisnis gitu. Kalau emang bisnis, kalau bisnis kan kayak oke, gue minjemin lu nginvest 100 juta dalam itu mah jelas gitu. Mendingan kayak gitu sekalian gitu. Dan artinya menurut aku juga gini sih, kayak intensi harus jelas di sini ketika kita berekspektasi gitu. Ya kalau misalnya mau bawa-bawa apalah kan lu saudara gue, lu teman gue gitu, atau lu kan keluarga gue gitu, gue minta tolong banget nih, misalnya kayak gue kebetulan lagi butuh bantuan banget, misalnya kasih tahu. Menurut aku ya, kita bisa ngasih tahu intensinya bahwa gue butuh bantuan lo untuk hal apa. Jadi ngerti gak sih, biar akhirnya kamu tuh berempati. Daripada bawa-bawa lo kan saudara gue. Iya, atau kan gue udah baik sama lo gitu kan. Mendingan nice. Mendingan dikasih tahu gitu, kayak misalnya kayak gini, Bi, tolong buatin aku kopi karena 5 menit lagi aku harus coaching, jadi aku nggak punya waktu gitu. Jadi bukannya nyuruh-nyuruh. Bukannya kayak, Bi, tadi kan gue udah nyuciin kolor lo, sekarang harusnya lo bikin kopi dong gitu. Iya, nggak, itu nyindir, itu nyari ribut itu. Iya gitu. Jadi maksudnya kayak itu sih, jadi ada ekspektasi, terus dia tidak dikomunikasikan dengan clear intensinya apa, dan akhirnya merembet kayak kan gue udah gini, kan gue udah gitu, yang padahal bisa jadi sebelumnya kalau kita mau balas-balasan gitu ya, di balik ini kan ada sesuatu lagi gitu loh, dan akhirnya nggak bakal ada habisnya gitu. Nice. Itu sih kalau yang maksudnya aku bisa coba breakdown dari experience kita sendiri ya gitu, dan dari aku sendiri juga gitu. Jadi ibarat kata apa ya? Ya kalau kita mau gabungin sama teori mindfulness, living in the present moment gitu, nggak usah bawa masa lalu, nggak usah bawa nanti gue bakal gini deh gitu loh, yang kayak gue minta tolong lu sesuatu, nanti gue bakal gini deh, gue bakal baik deh sama lo gitu. Menurut aku nggak jangan pernah percaya gitu loh, karena ya kalau lo mau bantu. Jadi daripada pamrih, mendingan bilang aja ekspektasi lo atau harapan lo, atau memang ya maksudnya nggak usah ngerembet-rembet ke yang lain-lain. Nanti jatuhnya aduh nggak enak deh kalau di situasi saling berpamrih satu sama lain. Aduh ampun, nggak enak banget. Ya wes. Ekspektasi dan intensi jaga kebutuhannya buat apa. So with clear communication, it's really important. Alright, mudah-mudahan bisa dapat value-value dari obrolan kita. Sampai jumpa di Just a Moment kita berikutnya. Sesuatu. Just a Moment, honeymoon hari.